wabarakatuh. Selamat datang kembali di video statistika kali ini yang akan membahas tentang regresi dan korelasi sesuai dengan sumber dari buku Gerald Keller chapter 17 dan 18. Baik, kita akan masuk. Yang pertama kita masuk ke korelasi dan regresi linear atau correlation and linear regression. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan dependent dan independent variable dan menentukan, menguji, dan menginterpretasikan hubungan antara dua variabel menggunakan koefisien korelasi, mengaplikasikan regresi analisis, menginterpretasikan regresi analisis, evaluasi signifikansi dari slope dari persamaan atau equation regression, mengevaluasikan regression equation, kalkulasi dan interpretasi koefisien dari determination, kalkulasi dan interpretasi confidence dan prediction interval. Yang pertama kita akan membahas tentang pengenalan tentang regresi analisis. Di sini kita paham ada beberapa istilah. Yang pertama adalah analisis korelasi atau correlation analysis, adalah studi atau penelitian mengenai hubungan antara variabel-variabel. Bisa juga dikenal sebagai sekelompok teknik untuk mengukur asosiasi antara dua variabel. Selanjutnya adalah scatter diagram, adalah chart atau diagram yang menggambarkan relasi antara dua variabel. Biasanya ini adalah langkah pertama dalam analisis korelasi. Selanjutnya adalah dependent variable, adalah variabel yang sedang diprediksi atau sedang diperkirakan, sementara independent variable menunjukkan basis atau memberikan basis untuk estimasi. Variabel untuk memprediksi atau prediktor. Jadi independent variable ada variabel yang tidak bergantung, sementara dependent variable ada variabel yang tergantung kepada independent variable. Lanjut, ini adalah contoh scatter diagram. Contohnya adalah sales manager of Copier Sales of America memiliki large sales force di Amerika Serikat dan Kanada, dan mereka ingin mengetahui apakah ada relasi antara jumlah telepon sales yang dibuat terhadap jumlah fotokopier yang terjual pada bulan tertentu, pada bulan tersebut. Jadi manajer memilih random sampel 10 representatif dan ingin melihat jumlah sales call yang dibuat tiap sales representatif atau sales rep. Ini sales rep-nya, ini adalah jumlah sales calls-nya, ini adalah jumlah penjualan. Dan ini adalah scatter diagram yang dihasilkan dari tabel ini. Ini copier sold, ini sales calls. Jadi coefficient correlation, selanjutnya, coefficient correlation atau simbolnya R adalah cara mengukur kekuatan relasi antara dua variabel. Kalau seperti ini relasinya negatif, kalau seperti ini relasinya positif. Jadi kalau dari kiri atas ke kanan bawah, relasinya berarti negatif. Kalau kiri bawah ke kanan atas, relasinya berarti positif. Jadi ini menunjukkan direksi dan kekuatan dari relasi atau hubungan antara dua interval atau rasio scales variabel. Jadi ini bisa range-nya itu dari negatif 1 sampai plus 1. Jadi negatif 1 itu ketika hubungannya negatif, plus 1 ketika hubungannya positif. Jadi value atau nilai negatif 1 itu menunjukkan nilai korelasi sempurna yang kuat. Jadi kalau negatif 1 berarti korelasi sempurna kuat yang negatif, kalau positif berarti korelasi sempurna kuat yang positif. Kalau nilainya mendekati 0 menandakan bahwa korelasinya itu rendah. Dan nilai negatif menunjukkan adanya inverse relationship atau hubungan terbalik, dan positive value itu menunjukkan hubungan direct atau hubungan langsung. Jadi perfect negative correlation sampai perfect positive correlation dari negatif 1 ke positif 1. Ini contoh correlation coefficient lagi. Di sini kita bisa melihat data yang dari scatter diagram ini, kita bisa melihat kira-kira trennya seperti apa. Yang kita lihat di sini dengan rumus correlation coefficient R sama dengan jumlah dari X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar per N-1 dikali SX dikali XY.
Ini hasilnya, hasil perhitungannya. Jadi bagaimana kita menginterpretasikan korelasi 0,759 ini? Yang pertama, hasilnya adalah positif. Jadi yang kita lihat di sini ada hubungan langsung antara jumlah sales calls atau telepon untuk menawarkan, telepon sales, dan jumlah fotokopier yang dijual. Jadi nilai 0,759 itu mendekati 1, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa asosiasinya cukup kuat. Tapi apakah ini bisa menunjukkan bahwa sales calls itu menyebabkan sales yang lebih tinggi? Belum. Karena kita belum menunjukkan cause and effect di sini. Jadi efek kausalnya masih belum ditunjukkan. Hanya dua variabel ini, sales calls dan fotokopier yang dijual itu berhubungan, ada hubungannya. Sekarang kita lakukan significance dengan correlation coefficient untuk contoh copier sales ini. Jadi dari sini hasilnya T-nya dari rumus ini ya, T yang dihasilkan adalah 3,297. Jadi T yang dihasilkan itu di dalam rejection region, sehingga kita akan menolak H0. H0-nya adalah tidak ada korelasi di dalam populasi. Sementara kita di luar itu, tidak ada korelasi di dalam populasi, sehingga korelasi di dalam populasi tidak nol. Dari sudut pandang praktikal, ini menunjukkan bahwa sales manager, pada sales manager adanya korelasi antara jumlah sales calls yang dibuat dan jumlah penjualan fotokopier di dalam populasi sales people yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kita lakukan analisis regresi. Dalam analisis regresi kita melihat independent variable X untuk mengestimasikan dependent variable Y. Jadi relasi antara dua variabel ini linear dan dua variabel itu harus paling tidak dalam skala interval, dan kriteria least squares-nya itu digunakan untuk menentukan perhitungannya, rumusnya. Jadi selanjutnya rumus regresi adalah rumus yang menggambarkan relasi linear antara dua variabel. Sementara least square principle menentukan persamaan regresi dengan meminimalisir jumlah square dari vertical distance antara nilai Y dan predicted values atau nilai prediksi nilai Y. Jadi ini adalah rumusnya. Ini adalah model linear regression-nya. Jadi ini simbol ini kita baca Y hat adalah value estimasi dari Y variable untuk selected X value. A itu adalah Y intercept atau intercept untuk Y-nya. B adalah slope dari line-nya. Jadi slope itu ini ya, ini slope-nya, slope dari line. Slope atau tanjakannya. X itu adalah nilai independent variable yang dipilih. Jadi ini rumusnya yang general. Y hat sama dengan A ditambah B kali X. Untuk B ini kita melihatnya dari R adalah korelasi koefisiennya dikali SY per SX. SY adalah standar deviasi dari Y, variable dependent, dan SX adalah standar deviasi dari X atau variable independent. Sementara untuk Y intercept atau Y intercept Y, Y bar adalah min atau rata-rata dari Y, X bar adalah rata-rata dari X. Jadi A sama dengan rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Oke, ini contoh lagi, kita masuk ke B-nya, kira-kira kita bisa mencari berdasarkan rumus yang tadi kita pelajari. B yang dihasilkan di sini ternyata adalah 1,1842 dan A-nya atau intercept-nya adalah 18,9476. Jadi dari sini kita kembali lagi kita lihat di sini ya. Dari rumus ini Y hat sama dengan A tambah B kali X. Jika kita bisa mencari expected number
untuk jumlah kopier yang dijual oleh representatif berdasarkan yang membuat telepon sebanyak 20 kali telepon. Itu kita bisa mulai menghitung dari sini. Oke, jadi misalnya ini 20 ya, berarti perkiraannya kalau dilakukan 20 kali telepon dengan rumus yang ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan penjualan mencapai 42 atau 43 kopier jika melakukan telepon sebanyak 20 kali. Nah, ini asumsi mengenai linear regression. Oke, jadi nilai Y itu normally distributed atau terdistribusi secara normal. Means atau rata-rata dari distribusi normal dari nilai Y ini berada pada garis lurus di regresi. Standar deviasi dari normal distribusi ini biasanya sama dan nilai Y biasanya statistically independent atau secara independen, secara statistik mereka independen. Artinya pada saat melakukan seleksi sampel, nilai Y yang dipilih untuk tiap X tidak tergantung pada nilai Y untuk nilai X yang lain. Jadi mereka hanya tergantung pada nilai X saja, tidak tergantung dengan nilai Y yang lain. Selanjutnya adalah standard error of estimates, itu mengukur scatter atau dispersion dari nilai yang dilihat pada garis regresi. Ini adalah formulanya. Jadi ini tadi yang kita lihat formula yang sebelumnya. Kita bisa mengaplikasikannya ke sini untuk melihat SYX-nya menjadi 9,901. SYX ini ya. Jadi dengan rumus ini kita menghasilkan nilai ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke confidence interval dan prediksi interval estimasi dari Y. Confidence interval menunjukkan mean value dari Y untuk tiap X. Prediction interval menunjukkan range of values atau range dari Y untuk tiap nilai X. Ini adalah contohnya, contoh rumusnya ya. Jadi ini rumus confidence interval untuk mean atau rata-rata dari Y jika diketahui X, atau prediction interval untuk Y jika diketahui X. Jadi ini step pertama kita menghitung point estimate dari Y. Jadi kita mengexpect atau kita memperkirakan sales rep untuk menjual jumlah ini ketika dia menelpon sebanyak 25 kali. Dan ini adalah nilai dari T. Kita mencari nilai T. Oke, di mana nilai T adalah 2,306. Ini adalah contoh confidence interval. Ini prediction interval. Dan selanjutnya kita mulai masuk ke regresi multiple regression analysis atau analisis regresi berganda atau multiple. Oke, untuk bagian ini silakan dibaca langsung di slides yang disediakan. Slides akan saya cantumkan juga di deskripsi video dan link yang ada di blog. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Untuk pertanyaan silakan ditanyakan ke dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.